الله نحمده أنفسنا ومن سيئات يضلل فلا شريك له وأشهد kita dan tawakal. Orang yang tidak tawakal belia, apa iya ya? Kira-kira tipu-tipu kita. Akan kepada kita insyaallah tentang jaminan taatan kita, ibadah kita dari Anas bin Malik. Dia mengatakan dua orang bersaudara, ahaduhuma ya'ti an-nabiyya, waktu untuk mendatangi sekolah. Ada waktu beliau bisa datangi. Bertanya, jelas ini butuh waktu. Wal akharu yahtarif, yang satu lagi sepertinya abangnya ya, dia harus menanggung nafkah, ditanggung oleh abang. Yahtarifu akhahu, Nabi alaihi salatu wassalam karena menghabiskan waktu kalau ibadah nggak ada. Kalau mencari ilmu, adapun dalam akhirnya nggak sempat kerja, nggak ada. Apalagi dia punya anak istri. Dia zikir ini berkeringat karena cari nafkah.
Saya yang mana itu? Ya. Wirid, baca Al-Quran, tapi jangan disepelekan. Quran, lalu tidak ada waktu pun mencari ilmu, ada, ini salah satunya. Untuk menghafalkan ribuan hadis, tahun. Ya, ya. Tanggung karena dia nggak kerja, habis waktu untuk mencari ilmu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau di kamus sering di keluar dari diri Allah dan Rasulnya, karena tentu Allah Maha Tahu. Maka la'allaka dengan sebab dia waktu untuk cari nafkah yang itu. Yang tentu orang-orang kafir nggak tahu. Punya tanggungan lebih dari anak, ada jangan takut. Ada sepupu ganti mobil saya, gara-gara saya belum bisa ganti mobil misalnya, mengalami ya. Ya alhamdulillah. Begitu pada lulus, bayar bulanan pesantren dan seterusnya, ternyata sama. Banyak saya kira kisah kebenaran sabda Nabi alaihi salatu nanggung. Tapi bentar-bentar ke rumah sakit, harus menebus di tidak mau. Yang alhamdulillah kita dapat bocor hal yang gaib ini. Akan tahu kaidah ini.
hitungan matematika. Itu orang kafir. Ya, ada ini sahih ya. Dia mengatakan bahwa sanadnya sahih. Muslim, ada syarat Bukhari. Yang pertama, lihifdi wa yakfihi haj. Imam Bukhari itu sampai pakaiannya saja cerdas luar biasa. Mengumpulkan ilmu sabda, mencari ilmu untuk tafakkur, Allah dengan senjata, menjaga syariat Allah dengan pasukan, itu tidak begitu. Yang mau mengatakan rukun Islam cuma 4 misalnya, dengan ilmu untuk menjaga ulama. Orang-orang tertentu yang akan kita tidak mendengar orang marah, keleleran, terilit hut. Iya dong. Dagang enggak, karyawan enggak, jadi ngajar saja di situ. Ya, dan kita lihat dengan mereka, ya. Yang menghabiskan waktu untuk mengajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, ini salah satu kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu bukti. Kemudian at-targhibu fi musa'adati ahli al-ilmi wa tullabihi, anjuran untuk terus menolong orang-orang yang berilmu dan para pencari ilmu. Antum punya ponakan barangkali, kalau anak udah jelas ya,
punya cucu, punya sepupu, atau mungkin tetangga. Pesantren sunnah, ada kekurangan dalam pembiayaan, siap, anjuran. Bahkan antum bisa kasih dari uang zakat. Kan 8 tuh, tinggal 7 sekarang, sedang ada 7 ya, yang 1 sedang tidak ada. Apa? Gharib bukan, fakir mungkin bukan, miskin bukan, ya. Fi sabilillah itu masuk di situ. Dan fi sabilillah ini sekali lagi orang, ya. Maka nggak ada fi sabilillah itu masjid. Kita keluarkan uang zakat 10 juta misalnya buat beli semen untuk bangun masjid, nggak ada. Karena 8 asnaf itu, 8 golongan itu, sekarang tinggal 7 itu, semuanya manusia, semuanya orang. Dari mulai fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, mu'alaf dan seterusnya, semuanya orang. Tidak ada badan, tidak ada yayasan, yayasan penyalur aja bisa. Bukan kemudian uang itu dipergunakan oleh yayasan tersebut untuk menggaji karyawan, untuk bayar listrik, tentu tidak boleh. Ya, yayasan itu hanya menyalurkan. Atau pembangunan masjid, tidak boleh. Ya. Atau mungkin pernah antum dengar barangkali uang zakat itu karena banyak dibangunkan rumah sakit. Lalu rumah sakit itu gratis untuk fakir miskin. Bolehkah seperti ini? Tidak boleh. Harus langsung. Terserah si fakir miskin mau buat apa. Dia punya hak. Ya. Kemudian yurzakul insanu bi sababi man ya'iluhu. Seorang manusia itu diberi rezeki dengan sebab orang-orang yang dia tanggung. Maka ucapan yang sering diprotes oleh para pegiat KB, ya, yang ucapan ini dari nenek-nenek kita, barangkali kakek nenek kita, ya, banyak anak, banyak rezeki, kan suka ditentang itu oleh para pegiat KB. Ucapannya hak, bagian dari ucapan Nabi SAW. Banyak anak, banyak rezeki. Tentu anak itu butuh nafkah. Allah berikan rezeki kepada anak itu lewat ayahnya. Maka bukan kalimat berlebihan yang sering antum ucapkan, rezeki anak saleh, ya, rezeki anak maksudnya. Jadi lewat kita gitu. Maka jangan takut, ya. Tidak mungkin Allah menghidupkan makhluknya tanpa mempersiapkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dabbah, tidak ada binatang melata yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah, tidak ada. Semuanya ditanggung. Yakin kita. Nah, setelah yakin, tinggal kita menjalankan asbabnya dengan bertani misalnya, berdagang misalnya, sejujur mungkin, profesional mungkin. Ya, bahwa rezeki itu sudah ditanggung dan jelas harus menjalani asbab. Kemudian jawazu idhari syakwa li waliyil amr. Bolehnya mengadu, dan pengaduan itu tidak harus sembunyi. Artinya di hadapan halayak ramai nggak apa-apa. Boleh mengadu tentang diri kita, tetangga kita di hadapan pemimpin. Seperti kisah di hadis ini, kan Rasul sebagai pemimpin.
Yang harus sembunyi rahasia kalau apa? Kalau nasihat. Sila kita mengkritisi. Itu yang harus rahasia. Jangan ada yang dengar. Cukup kita dengan dia. Ya, cukup si fulan dengan Pak Presiden. Cukup si fulan dengan Pak Gubernur. Dengan Pak Wali Kota misalnya. Bolehlah bertiga, berempat. Yang penting, yang jelas tidak boleh rame-rame. Di depan umum, di podium, di HI, di Monas, di internet, televisi, radio, haram. Siapa yang mengharamkan? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dengan penggambaran khusus, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati dirinya. Nasihati presiden itu, nasihati gubernur itu, wali kota itu. Haram di hadapan halayak. Ya. Inilah prinsip dalam Islam yang banyak tidak difahami oleh saudara-saudara kita. Maka sebagian saudara-saudara kita dengan bangganya mengkritisi presiden, mengkritik gubernur di podium, mimbar-mimbar Jumat, di televisi, di radio, di internet, di medsos. Haram. Siapa yang mengharamkan? Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang kafir, ya, orang kafir tidak pakai cara Nabi. Mereka cara mereka sendiri-sendiri. Ya. Diawali dari kesuksesan revolusi Prancis barangkali. Seolah ini menjadi pelajaran. Kalau ada pemimpin zalim, pemimpin korup, pemimpin kurang ajar, kita demo rame-rame. Kalau perlu tumbangkan. Ini bukan cara Islam. Itu cara kafir. Kaum muslimin ikut-ikutan. Kaum muslimin hari ini ikut-ikutan. Ya, jadilah Syria. Jadilah Afgan. Jadilah Indonesia waktu itu 98, 99. Jadilah Mesir. Luar biasa hancur-hancur. Gara-gara ikut-ikutan orang kafir. Mengkritisi presidennya tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Dulu dari tahun 80-an sampai ke tahun 90-an masih diamalkan oleh tokoh kita. Saya kira itu masih ingat. Ya. Kan dulu jarang sekali demo, ya kan? Tahun 80-an, 90-an. Nggak pada berani lah, ya. Nah, sering kita dengar Bapak Kiai Fulan bertemu dengan Presiden Soeharto misalnya. Isinya apa nggak ada yang tahu. Isinya apa nggak ada yang tahu. Dan itu sunnah. Dan apa hasilnya? Saya kira antum bisa bedakan bagaimana beliau tahun 80-an dengan beliau tahun 90-an. Bagaimana 80-an ada Tanjung Priok, Wai Jepara dan seterusnya Islam seolah disudutkan. Bagaimana 90? Ya, beliau pergi haji, tambah namanya Muhammad Soeharto, berdiri IJMI misalnya. Kemudian pernah beliau keluarkan kebijakan, pokoknya asal libur panjang anak-anak wajib santren kilat. Ya, anak-anak harus bisa baca Al-Quran. Dari mana coba beliau mengeluarkan kebijakan ini? Kalau bukan dari nasihat tokoh-tokoh kita yang empat mata, berdua, bertiga. Nggak kayak hari ini di medsos, di televisi, di radio, yang ada keburukan demi keburukan. Seolah presiden itu, pemimpin itu nggak ada harganya. Ya, padahal wajib bagi kita memuliakan pemimpin kita. Ya, membicarakan keburukan pemimpin kita tidak boleh di depan umum. Ya. Apa ini? Ilmu. Nah, adapun mengadu tentang diri kita, keluarga kita, tetangga kita kepada presiden boleh di depan umum. Beda kan? Mengadu dengan menasihati beda. Kemudian ta'zimu amrid dini aktsaru min amrid dunya. Urusan agama itu jauh lebih besar daripada urusan dunia. Maka jangan sampai dikalahkan.
walaupun sedang rame-ramenya pembeli, walaupun sedang seru-serunya ini rapat penting proyek triliunan, datang waktu sholat tinggalkan, datang waktu sholat tinggalkan, walaupun itu triliunan. Ya. Sebaliknya, ketika kita butuh, badan kita butuh, dan itu fitrah manusiawi, sholat boleh ditunda. Apa? Makanan sudah dihidangkan dan kita sudah mau makan, terdengar azan, ya, ke masjid salat berjamaah, apa teruskan makan? Teruskan makan. Kenapa? Ini fitrah manusia, butuh. Ya, orang yang nggak paham akan mengatakan ya cuman makan saja, berapa sih ngalahin sholat? Ini rapat triliunan mestinya boleh ngalahin sholat? Enggak. Itu nggak paham. Ya. Karena kita butuh, sangat butuh dengan makanan itu. Beda dengan triliunan itu besar, belum tentu kita butuh, belum tentu. Ya. Belum tentu yang miliaran triliunan itu berkah, belum tentu. Adapun makan jelas butuh. Ya. Maka perintah Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau sedang makan atau hidangan sudah terhidang, kemudian terdengar adzan, teruskan makan. Walaupun akhirnya terlambat sholat berjamaah, enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan kita pernah lewat hadisnya dulu ya, seorang nabi, murid dari Nabi Musa, Yusha bin Nun. Nabi Musa sudah wafat ya, ketika mau berangkat jihad, ada yang baru saja nikah, ada, nggak usah ikut perang. Ada yang sedang bangun rumah belum selesai, nggak usah ikut perang. Kenapa? Karena yang butuh secara fitrah. Tidak bisa disimpulkan sekali lagi bahkan bahwa urusan seperti itu boleh mengalahkan jihad, sholat, apalagi miliaran, apalagi triliunan, nggak bisa. Ya. Allah tidak silau dengan jumlah. Allah lebih menghargai 1 dirham daripada 100 dirham. Kenapa? Karena pengorbanannya, bukan jumlah. Yang terakhir, yang bagi ala talibil ilmi ayyaksiba qutahu bi'irki jabini. Wajib bagi seorang pencari ilmu untuk tetap berusaha. Jadi jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang boleh dibantu, boleh dapat zakat, lalu dia minta-minta bikin proposal dan seterusnya. Jangan. Kalau ada yang ngasih boleh diterima, tapi jangan minta-minta. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, kita lihat para imam kita, walaupun mereka dalam keadaan miskin seperti Imam Bukhari tadi, nggak ada dari mereka yang minta-minta, karena itu tercela. Wa alla yakuna 'alatan 'alan nas, jangan menjadi beban bagi orang lain. Fal yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Maka jelas kita harus lebih memilih memberi daripada meminta. Allah. Ya, kita sisakan mungkin 7 menit, 8 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.